Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lestari Prihatini dari SMKN 1 Blora. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya untuk mempresentasikan best practice saya yang berjudul metode bridge concept sebagai alternatif pemecahan masalah pada materi kompleks di kelas 10 SMKN 1 Blora. Selanjutnya, pendahuluan berlatar belakang. 1. Anggapan bahwa fisika itu termasuk materi yang sangat sulit untuk dipelajari. Yang kedua adalah banyaknya rumus yang menurut siswa yang harus dihafalkan. Yang ketiga adalah aktivitas belajar dan hasil belajar yang rendah. Rumusan masalah. Yang pertama adalah bagaimana implementasi pembelajaran metode bridge concept. Yang kedua adalah hasil atau dampak. Yang ketiga, kendala yang ada saat pembelajaran bridge concept. Yang keempat adalah faktor pendukung. Selanjutnya, tujuan dari best practice tersebut adalah 1. Mengimplementasikan pembelajaran bridge concept. Yang kedua adalah mengetahui dampak atau hasil setelah terjadi pembelajaran dengan bridge concept. Yang ketiga adalah mengidentifikasi kendala yang ada, dan yang keempat adalah memaparkan faktor-faktor pendukung. Manfaatnya, menurut siswa, memudahkan mengkaitkan konsep. Yang kedua adalah meningkatkan penguasaan kompetensi. Kemudian manfaat bagi guru adalah adanya hasil yang maksimal pada pembelajaran. Yang kedua, sebagai kajian untuk menciptakan inovasi pembelajaran yang baru. Kemudian manfaat yang ketiga untuk sekolah adalah 1. Meningkatkan mutu pendidikan khususnya untuk pembelajaran fisika. Yang kedua adalah sebagai sumbangsih positif untuk pembelajaran selanjutnya. Pembahasannya, yang pertama, untuk implementasi pembelajaran dengan metode bridge concept adalah mengeksplorasi materi yang saling terkait. Di sini kompetensi yang kita pelajari adalah momentum dan impuls sebagai materi kompleks. Momentum impuls ini masuk kategori semester 2. Nah, itu nanti kita hubungkan keterkaitannya dengan materi-materi sebelum itu yang masuk pada semester 1, yaitu kita hubungkan dengan gaya, massa, kecepatan maupun percepatan. Selanjutnya adalah langkah implementasinya. Untuk perencanaan, yang pertama adalah guru membuat RPP, membuat lembar pengamatan, membuat observasi siswa, pendapat siswa, dan hasil belajar sebelum terjadi pembelajaran menggunakan metode bridge concept. Kemudian yang kedua adalah pelaksanaannya. Pertama kali siswa dan guru menentukan konsep dari momentum dan impuls, hal-hal apa saja, materi apa saja yang saling berketerkaitan. Kemudian siswa dari materi-materi yang telah ditentukan tadi membuat bagan keterkaitan antar materi yang telah ditentukan bersama-sama. Kemudian yang ketiga adalah saat observasi, guru mengamati semua aspek meliputi pengetahuan, sikap, dan aktivitas selama pembelajaran. Kemudian untuk hasil implementasinya, kita dapatkan adanya kenaikan antara aktivitas dan hasil belajar yang kemudian kita tampilkan dalam bentuk tabel. Tabel di sini berisi tentang kenaikan aktivitas, contohnya siswa akan semakin bersemangat untuk belajar, siswa akan semakin senang dan betah untuk
belajar. Kemudian kalau hasil belajar kita tampilkan adalah dari yang awalnya nilai dari siswa itu rata-rata adalah 70, setelah adanya implementasi metode bridge concept, ternyata ada kenaikan yang sangat besar menjadi nilai rata-ratanya adalah 83. Selanjutnya, pada pelaksanaan implementasi metode bridge concept, ada beberapa hambatan yang kami temui, yaitu yang pertama adalah untuk menumbuhkan konsep yang benar di siswa, maka perlu waktu yang agak lama. Kemudian yang kedua adalah sulitnya merubah pandangan di mindset siswa bahwa fisika itu termasuk mata pelajaran yang sulit dan membosankan. Untuk pendukungnya yaitu yang pertama, fasilitas sekolah cukup memadai, yang kedua adalah lingkungan sekolah yang nyaman, yang ketiga adalah kerjasama guru dan siswa sangat besar sekali. Kemudian penutup, kesimpulan dari pembahasan tadi dapat kita simpulkan yang pertama, dengan implementasi bridge concept ternyata dapat meningkatkan aktivitas dan hasil belajar. Yang kedua, adanya dampak yang sangat besar pada pemahaman konsep yang terjadi di siswa. Kemudian yang ketiga adalah kendala-kendala yang terjadi dapat kita atasi secara perlahan-lahan. Kemudian yang keempat, adanya faktor pendukung yang bisa kita tingkatkan. Yang terakhir, rekomendasi yang dapat kami sampaikan bahwa ternyata metode bridge concept ini sangat bisa diterapkan untuk mapel-mapel yang lain. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Selanjutnya, dari paparan yang saya sebutkan tadi, banyak sekali kekurangan dan saya mohon bantuan dari semuanya untuk semakin banyak masukan atau banyak kritik, mungkin dari situ kita untuk perbaikan selanjutnya. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.